sebelum digosok terhadap kayu, penggarisnya tidak dapat menarik kertas. Tetapi setelah digosok, penggarisnya dapat menarik potongan kertas. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kejadian itu terjadinya ada pemberian muatan ya dari salah satu pihak ke pihak yang lain. Untuk itu pihak yang mana memberi dan pihak mana yang mendapat, kita akan masuk ke dalam materinya ya. Pertama-tama dalam listrik statis ini ada yang namanya pengertian dan karakteristik muatan listrik. Muatan listrik suatu benda. Muatan listrik itu merupakan sifat partikel-partikel dasar seperti elektron dan proton. Nah, dua partikel dasar yang menyusun atom semua jenisnya. Nah, muatan ini Pak, itu terbagi menjadi dua. Ada namanya muatan positif proton dan muatan negatif namanya elektron. Nah, muatan listrik itu jumlahnya selalu sama dong. Misalnya muatan positifnya 3, muatan negatifnya juga 3. Itu dinamakan netral, ya. Nah, konsep yang pertama ini yang menjadi problem kita ya. Pertama, benda proton itu Bapak simpulkan dengan positif, elektron Bapak simpulkan dengan negatif. Kalau protonnya lebih banyak daripada elektron, maka muatan itu dikatakan muatan positif. Tetapi kalau elektronnya lebih banyak daripada proton, maka muatan itu dikatakan negatif. Kalau sama cuman Pak, muatannya netral. Bisa. Nah, persamaan matematis itu muatan suatu benda sama dengan jumlah dikali dengan muatan elektron atau proton. Itu tetapannya 1,6 kali 10 minus 19 Coulomb. Selanjutnya ada yang namanya hukum kekekalan muatan. Jadi jumlah muatan sistem tertutup adalah tetap. Maksudnya tertutup apa? Tidak ada yang masuk ataupun keluar. Maka dikatakan muatan tertutup atau sistem tertutup. Jadi tetap tidak berubah ya. Yang ketiga itu ada namanya pemuatan pada suatu benda. Nah, benda-benda dapat bermuatan listrik itu melalui 3 cara. Pertama ada namanya menggosok seperti yang tadi kita lakukan. Kedua konduksi, ketiga induksi. Nah, pertama ada namanya pemuatan dengan cara menggosok, itu isolator ketemu isolator. Contoh yang Bapak berikan tadi, misalnya penggaris sama kayu, dua-duanya sama-sama isolator. Ketika Bapak gosok, ya antara kayu dan penggaris, maka penggaris ini dapat mengambil atau menarik potongan-potongan kertas. Nah, di sini Bapak kasih 2 contoh, misalnya batang kaca digosok ke sutra. Nah, saat digosok timbullah panas. Nah, kaca ini memberikan elektron kepada sutra. Jadi yang bisa pindah elektron ya Nong ya. Yang dapat pindah elektron, kata kuncinya. Jadi elektron yang ada di kaca ini pindah ke sutra. Sehingga kaca ini kelebihan atau kebanyakan muatan positif. Atau proton lebih banyak dibandingkan elektron ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada P, P, C, digosok ke bulu binatang. Nah, bulu binatang ini memberikan elektron kepada PPC ya. Nah, sehingga PPC ini kebanyakan elektronnya dibandingkan proton. Nah, kalau kita katakan yang ini tadi kita sepakat kalau protonnya lebih banyak elektron, maka muatan ini muatan positif kan? Nah, kalau ini Pak, karena elektronnya lebih banyak, oh berarti ini muatan negatif. Nah, gitu ya. Kembali ke konsep yang tadi, bisa ya. Nah, berikutnya ada namanya pemuatan dengan konduksi. Itu logam ketemu dengan konduktor yang lain, sama-sama dapat menghantar panas kalau dalam kalor ya. Nah, konsepnya menyentuhkan suatu konduktor pada suatu benda yang bermuatan. Jadi satu konduktor dengan konduktor yang lain itu disentuh ya, saling terhubung, maka akan terjadi pemindahan muatannya. Muatannya yang tidak dapat tetap elektron, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu pemuatan dengan induksi. Itu logam ketemu konduktor lain. Itu kurang lebih seperti pemuatan dengan konduksi. Namun, pada induksi itu menggunakan sebuah benda bermuatan konduktor ya, atau ground ya. Konsep yang membedakan di sini itu adalah benda netral yang dapat mengalirkan elektron ke benda atau mengambil elektronnya ke benda tersebut ya. Nah, berikutnya ada satu alat yang digunakan untuk menentukan muatan, namanya elektroskop. Nah,
alat ini untuk mengetahui keberadaan muatan listrik ya, menentukan jenis listrik yang digunakan. Cara kerja elektroskop itu menggunakan prinsip induksi. Jadi menggunakan metode induksi ya. Nah, biar kalian lebih paham, Bapak akan menunjukkan kejadian elektroskop ya, konsepnya seperti apa, sehingga bisa dikatakan salah satu alat menentukan suatu muatan. Oke dong. Oke guys, sekarang kita akan membahas cara kerja sebuah elektroskop. Nah, jika benda bermuatan negatif, nah di sini benda bermuatan negatif, saya misalkan itu sisir, didekatkan ke kepala elektroskop yang netral, maka elektron di kepala elektroskop tersebut akan bertolak ke bagian daun elektroskop. Akibatnya, kepala elektroskop kekurangan elektron atau bermuatan positif, sedangkan daun elektroskop kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Karena masing-masing lembar daun elektroskop tersebut bermuatan sejenis atau negatif, maka daun elektroskop akan membuka atau mekar. Nah, di sini lembar daun elektroskop itu menggunakan kertas yang diberi pensil. Pensil itu dapat mengalirkan arus listrik ya. Nah, jika kepala elektroskop netral didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif, nah di sini saya misalkan juga itu sisir, maka elektron-elektron pada daun elektroskop akan tertarik atau terakumulasi di kepala elektroskop. Akibatnya daun elektroskop menjadi bermuatan positif atau kekurangan elektron dan kemudian terbuka atau mekar. Nah, tadi masih ingat di mana kalau penguatan dengan induksi itu bisa mengambil atau mengalirkan elektron. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Pada dasarnya, elektroskop yang bermuatan listrik dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan. Jika benda yang didekatkan ke kepala elektroskop menyebabkan daun elektroskop menjadi lebih mekar, maka muatan listrik benda yang didekatkan sama dengan muatan kepala elektroskop. Sedangkan jika benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop menguncup, maka muatan listrik benda tidak sama dengan muatan listrik kepala elektroskop. Demikian guys, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.